Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe selamat minggu nalatai, salam sojud kerene melempang. Adil katalino bujaramin kak saruga basengat kajubata. Arus, arus, arus. Perkenalkan kami dari Prodi PGSD kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Safi Kriandayani, saya Fitria Rahmadani, Saya Lydia Nadistiawardani. saya Adelia Diwistika, saya Aulia Kanabila. Baik, jadi teman-teman, di sini kami akan melakukan interaksi atau wawancara ke lingkungan masyarakat mengenai pendapat mereka tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman SARA. Mari kita lihat wawancaranya. Permisi kakak, selamat sore. Perkenalkan nama saya Aulia Kanabila. Izinkan saya berbincang-bincang dengan kakak mengenai persatuan dan kesatuan dalam keberagaman SARA. Sebelumnya perkenalkan nama kakak siapa, umurnya berapa, dari kampus mana? Oke, sebelumnya halo semua, perkenalkan nama saya Friska Tiara Anindias. Saya umur 18 tahun dan saya berasal dari kampus Universitas Palangkaraya. Oke, mari kita berbincang-bincang. Pertanyaan yang pertama, menurut kakak sendiri nih, apa arti atau apa pengertian dari persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan kampus? Menurut saya pribadi ya, persatuan dan kesatuan di kampus itu sangat penting karena kampus tuh menjadi tempat di mana banyaknya mahasiswa yang memiliki keberagaman yang berbeda-beda dari suku, ras, lalu agama juga gitu. Dengan latar belakang yang berbeda-beda ini, jadi kita harus bersatu untuk mencapai tujuan kita bersama, yaitu dengan contohnya lulus bersama-sama, lalu menuntut ilmu bersama-sama, dan banyak lagi tujuan kita di kampus untuk meraih masa depan kita gitu ya. Kita juga bisa dengan persatuan dan kesatuan ini kita bisa mempelajari bagaimana sih cara kita menghargai perbedaan di kampus gitu kan, terus saling menghormati, saling bertoleransi satu sama lainnya begitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua kakak. Bagaimana cara kakak memandang tentang keberagaman agama, suku, ras di lingkungan universitas kakak sendiri nih? Nah, saya memandang perbedaan ya, keberagaman perbedaan dari suku, ras, agama, bahkan keyakinan itu sangat unik gitu ya. Dan itu menjadi suatu hal yang berharga karena universitas kan tempat kita untuk berkumpul gitu ya, berkumpul menjadi satu komunitas yang walaupun memiliki perbedaan dan latar belakang yang berbeda-beda begitu. Oke, pertanyaan pertama juga sudah dijawab nih kak. Jadi lanjut ya pertanyaan terakhir. Apakah kakak pernah merasa bangga atau bahkan kakak merasa bangga ikut ke dalam komunitas kampus yang sangat heterogen? Tentu saya bangga menjadi salah satu mahasiswa Universitas Palangkaraya ya pertama. Karena di dalam kampus tersebut memiliki perbedaan antara suku, ras, bahasa, dan keyakinan gitu. Dan saya juga senang gitu ya bertemu dan berkenalan dengan teman-teman baru yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga saya bisa mempelajari bagaimana sih cara menghargai mereka, dan saya juga sedikit-sedikit ya belajar budaya mereka juga gitu. Salah satu juga keberagaman ini nih membuat saya paham ternyata walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap bersatu untuk mencapai tujuan bersama gitu ya. Oke kakak, terima kasih banyak karena sudah mengizinkan saya berbicara di kakak. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Safi Kriandayani, saya dari Fakultas Eskip. Kalau kakaknya? Saya Vina Paujiawati, berasal dari Palangkaraya. Saya mau tanya nih ke kakaknya, menurut kakaknya mengapa konflik yang berkaitan dengan SARA bisa terjadi di masyarakat? Mungkin karena kurangnya toleransi ya, misalnya kayak kita nggak bisa menerima perbedaan agama yang bisa membuat terjadi perselisihan. Mungkin Kalau caranya menjaga kerukunan antar masyarakat yang berbeda latar belakang masyarakat gimana kak? Menurut kakak? kayaknya dengan bertoleransi ya, misalnya kayak kita
saling menghargai walau beda agama, atau bisa juga seperti kita mengucapkan selamat hari raya pada siapa? Mohon maaf mengganggu waktu kakak. Perkenalkan, nama saya Lidiana Desjawardani. Izinkan saya berbicara sama kakak tentang seputar persatuan dan persatuan Indonesia. Mohon memperkenalkan diri. Ini namanya siapa? Umurnya berapa? Perkenalkan, nama saya Afifah, usia saya 29 tahun. Ini buat bertanya ya kak, menurut kakak apa sih arti dari persatuan dan kesatuan dan masyarakat? Persatuan dan kesatuan dalam bermasyarakat itu artinya walaupun kita ini tercipta dari berbagai macam latar belakang ya, suku, agama, budaya, ras, itu tapi tetap kita punya satu tujuan, yaitu tetap untuk saling rukun, tolong menolong dalam bermasyarakat. Terima kasih kakak. Mungkin bapak maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Lidiana Desjawardani. Mohon saya berbincang adalah bapak. Saya perkenalkan pendirinya sama namanya Pak. Perkenalkan, saya Friska Nur Firmansyah, panggilannya Firman, umur 40 tahun. Yang pertama, menurut bapak, berikan apa saja dapat membuat saluran dan kesatuan di masyarakat. Apa itu? Kegiatan apa saja yang dapat membuat kesatuan dan kesatuan? Ya, salah satunya mungkin masyarakat sekarang sudah jarang ini namanya gotong royong. Tidak seperti dulu, mungkin lebih dikembalikan lagi gotong royong, terutama dari tingkat yang kecil, dari RT, RW, kelurahan. Itu salah satu untuk menyatukan masyarakat, mulai dari sesama tetangga maupun dengan masyarakat yang lainnya. Jadi dengan adanya kerjasama, gotong royong, bersih lingkungan di sekitar kita, itu salah satu menjaga kekompakan, solidaritas bersama tetangga dan masyarakat lainnya. Menurut saya itu salah satunya. Ya. Maaf menunggu waktu kakak. Perkenalkan, nama saya Lidiana Desjawardani. Saya ingin berbincang sama kakak dan tidak waktunya tentang seputar toleransi terhadap agama, suku dan budaya di zaman caranya anak zaman sekarang kakak. Bisa perkenalkan apa kakaknya siapa? Di sini saya akan bertanya dua pertanyaan kakak. Jadi pertanyaan pertama itu, gimana pendapat kakak tentang sikap toleransi anak muda zaman sekarang? Itu kita saling menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan budaya, kakak ini dan budaya. Baik, maaf mengganggu waktunya kakak. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani. Jadi saya akan bertanya-tanya tentang seputar perbedaan toleransi terhadap perbedaan suku, agama, dan ras. Boleh perkenalkan apa kakak, umur kakak berapa, mengenalkan bisa? Nama saya Sarkis Moko, saya 30 tahun. Jadi di sini saya akan bertanya kepada kakak. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, bagaimana pengalaman kakak saat berinteraksi dengan orang dari latar belakang yang berbeda, kayak suku, agama, ras yang berbeda-beda gitu pak? Oke, pengalaman saya teman kalau kita orang-orang Indonesia dengan budayanya, agamanya, yang sebenarnya nggak ada perbedaan ya. Artinya tidak saling menghargai, saling menghormati lah. Karena kemarin kalau betul-betul terduga, bisa ada apa? Yang jelas kan tujuannya sama. Ini kakak, maaf satu waktu kenalkan, nama saya Adelia Dinmusa. Kalau belum tahu, nama kakaknya siapa dan umur kakak sekarang berapa? Saya mau nanya nih sama kakak, di tengah zaman yang makin individualis ini, menurut kakak mengapa kita tetap harus menjaga budaya tolong menolong tanpa harus juga siapa yang harus dibantu? Iya baik kak, memang itu ya kak, sekarang ini kita berada di era yang
sangat individualis. Apalagi misalkan seperti kepada bersama kita bersikap kita asuh. Nah, tapi di ini kita harus menjaga yang namanya budaya saling tolong menolong. Nah, tanpa melihat latar belakang ada siapa yang kita bantu. Nah, kenapa? Karena sekarang ini kan kita sebagai makhluk sosial yang artinya tidak dapat hidup tanpa orang lain. Artinya kita sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Contohnya Pak, seperti orang yang berkendaraan tadi. Nah, kita di tengah jalan, dia itu kehabisan bensin. Di tadi dia ini tidak membawa uang kayak dan dia itu sangat mengharapkan bantuan dari orang lain. Begitu juga jika kita berada di posisi tersebut, tentu kita sangat mengharapkan bantuan dari orang lain juga. Nah, Kak, dari hal tersebut sangat penting menjaga menjaga budaya saling tolong menolong terhadap sesama gitu. Nah, di sisi lain, sikap saling tolong menolong ini dapat mencerminkan empati, kepedulian kepada sesama, dan juga membangun keharmonisan terhadap sesama. Maka dari itu Kak, penting menjaga budaya saling tolong menolong antara sesama tanpa melihat siapa yang kita bantu atau tanpa melihat latar. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kemanusiaan merupakan perekat utama yang mampu melampau sekat-sekat perbedaan sara di kehidupan nyata. Meskipun isu polarisasi sering muncul di ruangan digital, aksi spontan subjek eksperimen menunjukkan bahwa empati dan rasa saling tolong-menolong, tetapi munculnya rasa memandang latar belakang identitas sosial. Hal ini membuktikan bahwa keberagaman di Indonesia bukan merupakan pemisah, melainkan kekayaan yang memperkuat ketahanan sosial melalui sikap toleransi yang sudah mengakar secara alami. Kesadaran akan nasib bersama sebagai sesama warga negara terbukti lebih dominan daripada ego kelompok, sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga selama ruang komunikasi dan interaksi langsung antar warga tetap terbuka lebar. Nah, itu dia yang telah teman-teman saya sampaikan atas kesimpulan yang telah kami lakukan wawancara. Jadi, persatuan dan kesatuan di dalam suatu masyarakat itu sangat penting agar tidak terjadi konflik atau perselisihan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa. Ayo.